Perkenalkan, nama saya Andreas Timbang dari kelas A angkatan 2019. Bacaan kita telah saya siapkan dari Matius 7 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Di mana firman Tuhan berbunyi demikian, jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin firman Tuhan. Judul bacaan atau tema kita pada malam hari ini telah saya siapkan atau simpulkan bahwa jalan yang benar. Mengawali khotbah kita pada malam hari ini dari inti pembacaan kita, yaitu ayat yang ke-13 dan 14 tentang jalan yang lebar dan luas dan jalan yang sempit. Mengawali khotbah kita ada sebuah ilustrasi atau cerita humor dari Pendeta Joko berkhotbah tentang perbedaan jalan ke surga dan jalan ke neraka. Dengan mengutip perkataan dari dalam Injil Matius 7 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14 tentang dua jalan, yaitu jalan yang lebar dan yang sempit. Pendeta Joko berkata dengan semangat yang berkobar-kobar, "Saudara, jelaslah bahwa jalan menuju surga itu sempit dan sedikit berbatu kerikil tajam. Dan sedikit pun orang yang menempuhnya. Sebab jalannya berliku-liku, berbatu kerikil yang tajam dan tidak mulus. Sedangkan jalan menuju ke neraka itu lebar, mulus dan tidak berbatu-batu, lancar, ibarat jalan tol." Tidak heran banyak orang yang dapat menempuhnya, kata Pak Pendeta Joko. Kemudian Pak Pendeta Joko bertanya kepada jemaatnya, "Permisi tanya, jalan mana yang akan Anda atau saudara pilih?" Tiba-tiba Acong yang sejak tadi mengantuk karena malam minggu kemarin begadang dan kurang tidur, mengangkat tangannya dan berteriak keras, "Woi, Pak Pendeta, saya mau tanya, jadi selama ini kita sudah memberikan persembahan atau sumbangan sukarela, ternyata jalan ke surga belum diaspal." Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hampir semua agama dan kepercayaan di dunia mengajarkan bahwa usaha perbuatan baik atau hal-hal yang kita bisa tukarkan dengan surga. Sebenarnya secara logis sangat mustahil, bukan?
Bagaimana? Bagaimana mungkin yang mulia, suci, sempurna dan kekal itu dapat diperoleh dengan usaha manusia yang berdosa, terbatas, fana, dan egoisentris? Bukankah standar manusia dalam hal baik, benar, dan suci sangat jauh bedanya dengan standar Allah? Ya, ibarat sebuah jurang pemisah yang amat lebar, yang tidak mungkin terseberangi dengan usaha apapun dan bagaimanapun. Saudara-saudara, semua usaha manusia itu yang untuk mencari Allah yang di surga adalah kesia-siaan belaka. Jalan satu-satunya yang masuk akal adalah Allah harus turun dari surga untuk mencari manusia yang berdosa. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang rela inkarnasi menjadi manusia. Seperti yang kita ketahui dalam Yohanes 1 ayat 1-3 yang berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikannya oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah menjadi manusia, yaitu saya ulangi, tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kemudian ayat yang ke-14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat yang ke-18 berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Itulah jalan menuju kerajaan surga, atau jalan yang merupakan jalan satu-satunya masuk akal. Tujuannya ialah untuk membuka jalan menuju surga. Kemudian Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bila Kristus turun dari surga menjadi manusia demi menyelamatkan manusia dan membuka jalan ke surga, itu jelas tidak mustahil. Sebab dia adalah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Saudara, apakah saudara mau mendapatkan surga? Syaratnya, hati percaya kepada Kristus sebagai juru selamatmu. Seperti dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara,
kita seharusnya tetap taat kepada Tuhan dan tetap berpegang teguh pada firman-Nya, agar suatu saat nanti ketika kita telah dipanggil oleh Tuhan, kita dapat menuju kepada jalan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Amin.